Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Karinina, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan, sistem saraf, sistem peredaran darah. Sistem pernapasan terdiri dari rongga hidung, tenggorokan, faring, laring, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Rongga hidung berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke seluruh tubuh. Tenggorokan berfungsi sebagai jalan masuk pernapasan ke seluruh tubuh. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Laring berfungsi sebagai melindungi pernapasan ke seluruh tubuh. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Trakea berfungsi sebagai penyedia akses pernapasan ke seluruh tubuh. Bronkus berfungsi sebagai menghantarkan udara ke seluruh tubuh. Bronkiolus berfungsi sebagai penyalur ke alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke seluruh tubuh. Cara kerja sistem pernapasan. Pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui hidung, kemudian berjalan ke belakang tenggorokan, masuk ke dalam trakea, masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam bronkus, masuk ke dalam bronkiolus, dan masuk ke dalam alveolus, yaitu tempat keluar masuknya udara. Sistem saraf. Struktur sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat berfungsi sebagai mengantarkan informasi ke seluruh tubuh. Sistem saraf tepi berfungsi sebagai memberikan informasi ke organ tubuh dan bagian-bagian tubuh lainnya. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang, dan sel saraf atau disebut dengan neuron. Otak berfungsi sebagai tempat utama aktivitas ke seluruh tubuh. Sumsum tulang berfungsi sebagai tempat periferi ke otak. Sel saraf atau disebut dengan neuron berfungsi sebagai mengimpuls ke saraf. Cara kerja saraf. Saraf bekerja melalui jaringan kompleks neuron. Neuron akan menghasilkan sinyal atau mengimpulskan saraf kedua komponen, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Kemudian saraf ke neuron. Neuron terbagi menjadi tiga, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, neuron intraneuron. Neuron sensorik dan motorik itu berfungsi sama-sama menghasilkan informasi ke saraf pusat. Intraneuron berfungsi sebagai memberikan informasi kepada sistem sensorik dan sistem motorik ke saraf pusat. Kemudian sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari aorta, arteri, kapiler, vena, arteri pulmonalis, vena pulmonalis. Aorta berfungsi sebagai pembuluh nadi terbesar. Arteri berfungsi menghantarkan darah keluar dari jantung. Kapiler berfungsi sebagai pembuangan ke organ. Vena berfungsi menghantarkan darah ke jantung. Arteri pulmonalis menghantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Vena pulmonalis menghantarkan darah dari
paru-paru kembali lagi ke jantung. Cara kerja sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua bagian, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, cara kerjanya dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil dari paru-paru ke jantung kembali lagi ke paru-paru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.